Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Nawwir qulubana binuril fahmi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sekarang hadis kedua ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fiha asyru hisalin, dan di dalamnya, di dalam salat asyru 10, ada 10 hisalin perkara. Yang pertama zainul wajhi, menghiasi atau hiasan wajah. Wajhi, wajah ya, wajah. Wa nurul qalbi, wa nur dan cahaya al qalbi, hati ya. Wa rahatul badani, dan mengenakkan badan. Badan itu enak, jadi gak loyo, enggak sakit-sakitan, sehat ya. Jadi kalau orang salah kan sehat, nah itu badannya tambah sehat. Olahraga tambah kena terawih. Ya. Kalau saya sudah baca kitabnya tuh, wudu juga berdasarkan ilmu akupuntur, tapi saya nggak paham. Ilmu Cina mulai nggak paham, istilah-istilah itu nggak paham. Aduh, sekarang ketika sedang gini sedikit ini sudah ada titik-titik akupuntur itu. Saya sudah baca kok kitabnya itu, cuman ilmu Cina. Ya, akupuntur, tahu akupuntur? Titik-titik akupuntur itu jarum-jarum itu lah. Pengobatan jarum, nah itu. Cuma saya nggak paham, nggak ngerti gitu loh tentang titik-titik gitu, nggak paham. Makanya saya suruh gini tuh, kan ada di wudhu tuh gini-gini tuh. Itu sini tuh banyak sini tuh. Iya, tapi saya nggak paham. Gitu loh. Iya, yang ahli akupuntur yang mengerti itu. Nggak nyantol istilah-istilah apa ini lah. Nah, itu gitu. Itu ada di dalam salat juga itu. Wa unasu fil qabri, senang hiburan ya, hiburan di dalam kubur. Nah itu ya. Yang keberapa ini? Pertama zainul wajhi 1, wa nurul qalbi 2, wa rahatul badani 3, wa unasul fil qabri 4, wa manzilur rahmah, dan diturunkannya rahmat. Wong kepengin rezekine akeh kok gak gelem salat. Iya, itu alat unduhnya itu di salat itu, Pak. Gitu. Ngunduh. Bukan mencari, kalau mencari kan enggak ada toh. Nah, kita tuh ngambil yang sudah ada. Ya salat itu. Wa manzilur rahmah, turunnya rahmat.
Wa miftahus sama, dan kunci langit surga maksudnya. Ya. Wa miftah itu kunci. As-sama'i, kalimatnya pakai as-sama, tapi maksudnya adalah surga. Ya, kalau menghadap ke atas menghadap surga, tapi ke bawah tuh neraka, nah, gitu sih. Jadi ini apa? Terjemah kiasan. Kalau terjemah letterlek, kuncinya langit. Nah, Rasulullah kan ketika Isra Mi'raj kan lihat-lihat surga. Wasiqalul mizan, pemberat mizan. Apa mizan? Timbangan. Nah, isu abot. Itu. Nah, kemarin apa itu? Kalau sholatnya bagus, amal-amal yang lain dinilai bagus lah, itu pemberat itu. Gitu. Ya. Wa mardatur rabbi, ridho, disukai, disenangi Tuhan. Rob, Tuhan. Ya. Ya. Mardo, diridhoi, disenangi. Rob, Tuhan. Nah, itu orang yang sholat. Wa samaru, samar, harga. Al jannah, surga. Yang terakhir, wa hijabun minan nar, hijab. Ini nih hijab ini apa nih? Penghalang. Nah, tabir minan nar, dari neraka. Nah, ini tak baca ulang-ulang apa? 10 hadis. Ternyata hadis ketiga adalah menerangkan zainul wajhi. Hadis yang keempat ngomongin wa nurul qalbi. Hadis keempat menjelaskan warahatul badan. Nah, ini hadis umumnya ternyata. Gitu. Nah, jadi zainul wajhi. Jadi wa fiha, dan di dalam salat itu asyru hisalin, ada 6 perkara. Yang pertama zainul wajhi. Zainul itu hiasan. Zuyyina lin-nasi, dihiasi pada manusia, itu Al-Qur'an. Hubbus syahawati minan nisa, kesukaan, kecintaan kepada perempuan. Nah, itu memang itu hiasannya pemaneh. Ana wong seneng ya apa itu hiasan ya kok. Nah, cuman dilakukan dengan cara yang benar. Ya dilamar, terus ya dinikahi. Kesimpulannya dinikahi. jangan dikawini. Dinikahi. Itu. Ya cuman gak ada catatan. Kak memperoleh perlindungan hukum dari negara. Ketika nuntut ditinggal begitu saja, nuntut mana surat nikahnya, gak ono, ya gak iso. Nggak bisa itulah, surat nikah ya gak ono itu. Nah, itu legalitas namanya, itu legalitas. Kalau Pak surat nikah kan 2 ya, surat nikah kan laki-laki 1, iya. 1 ya. Kalau satunya hilang nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting ada. Iya. Jadi kok KTP Pak? Itu ada kartu nikah bisa. Itu buat ya. Hanya kartu nikah. Nah, itu. Kalau udah ada buku, isi nama. Terus ini toh, kalau KTP, ini gampang ini Pak. Bisa buat ya, ada itu ya. Ada ya, bukunya juga ada. Terus kartunya itu nyetak sendiri. Kayak BPJS.
Nah, itu ada softnya juga itu. Jadi dari softnya itu dikirim lewat email, kemudian dicetak, cetak sendiri. Nah, itu seperti itu. Jadi kemana-mana, kartunya di rumah Bu ada, punya bukunya, ada bukunya. Terus ya kartunya itu cukup. Biasanya kan masa bawa buku nikah kemana-mana. Nah itu untuk keperluan hal-hal seperti itu menggunakan kartu nikah. Loh kok sampai ke sana? Zuzinal wajhi, menghiasi muka. Ya ini nyentil ayat itu tadi. Gara-gara zujin. Ya kita nggak usah terlalu jauh-jauh untuk melihat bahwa di dalam sholat itu akan menjadi hiasan wajah bagi pelakunya. Ya kita lihat aura sholat, orang yang sholat itu auranya seperti apa. Kita perhatikan wajahnya orang yang rajin sholat dengan yang tidak rajin. Gitu. Bahkan sangat jarang sholat, kita bisa melihat kok itu gampang. Auranya itu kelihatan, tampak di wajahnya itu tampak. Karena wajah itu adalah muara rasa yang ada di jiwa akan bermuara di wajah. Itu semua akan dikenali lewat wajah. Itu orang yang punya masalah kelihatan di wajahnya itu. Kok popo. Tapi yang mengerti ilmu psikologi sudah kelihatan kok. Kalau itu bohong. Kalau paham ilmu jiwa kelihatan. Itu raut wajah itu kelihatan. Nah, itu. Kalau pakai bicara masih bisa bohongnya, tapi wajah tidak bisa dibohongi. Tampilan ke wajahnya itu. Itu begitu. Kalau orang yang rajin sholat itu ya tampak itu menyejukkan, wajahnya itu menyejukkan. Ya. Jadi tidak terlihat suram. Ya. Aura ya apa yang terjadi dalam kehidupanku juga bermuara. Wajah yang suram, wajah terlihat aura wajahnya di keras, kasar gitu. Nah, itu kan dari perilaku kesehariannya itu. Enggak sholat, misalkan dilewati gitu. Nah, itu yang tampak sekarang itu efek daripada wudu. Nah, orang yang salah kan pakai wudu. Ya, nggak bisa, nggak wudu itu nggak bisa, nggak sah sholatnya. Nah, itu syarat. Nah, cuman di luar sholat. Nah, jadi wajah yang tentram, wajah yang menyejukkan itu efek dari wudu yang dilakukan dengan benar. Nah, semua itu akan terpancar dan bermuara di wajah pelaku sholat. Nah, secara psikologis tadi itu kan kelihatan itu, perbedaan wajah itu. Ya bukan seluk-beluknya, tapi secara psikologi, secara ilmu jiwa. Nah, itu antara yang wajahnya tuh muram dengan orang periang, gembira dan sedih. Nah, itu akan bermuara ke wajahnya. Nah, itu orang yang berbuat salah terus menutupi itu kelihatan. Kelihatan. Apalagi ilmu psikologi canggih sekarang itu. Jadi sudah ada alat-alat kebohongan ini itu. Berbohong dengan orang yang jujur kelihatan.
Itu. Ya mungkin sebagian orang tidak bisa membaca. Karena apa? Ya tidak punya ilmunya. Ilmu psikologi, iya. Itu. Segi bicaranya terbata-bata. Kadang mikir, oh ada jeda. Ketok bohongi. Dia sih mikir, cari alasan. Nah, itu kan seperti itu. Itu wajah. Padahal di wudhu itu ya tidak hanya wajah. Jadi yang wajah yang bercahaya, wajah yang ketok enak, menyejukkan, diajak ngomong kok enak. Nah itu namanya itu apa? Ghurrah, bukan ghirah, ghurrah. Ya. Jadi cahaya yang tampak, yang terlihat di wajah, aura yang menghiasi wajah, zujinal wajh itu namanya ghurrah. Nah, juga tangan dan kaki sebagian anggota tubuh yang selalu dibasuh dengan air wudhu. Di akhirat, nah ini akan terlihat itu yang menjadikan ciri khas dari umat Nabi Muhammad. Nah itu di akhirat. Jadi nggak susah membedakan dari seluruh umat itu, kelihatan umatnya Nabi Muhammad itu wajahnya bercahaya. Itu bercahaya. Ya cahayanya macam-macam, ono yang terang, redup. Tergantung sering enggak dibasuh wajahnya dengan air wudhu. Makanya kalau mau sholat itu setiap mau sholat ya ambil wudhu walaupun enggak batal. Misalkan maghrib ya sholat ya ambil wudhu. Isya belum batal ya dianjurkan berwudhu lagi walaupun enggak batal. Ya walaupun boleh untuk sholat langsung ya. Nah, karena apa ya? Ya mengejar itu. Nah itu ada anjurannya. Seperti kata Rasulullah itu, inna ummati, sesungguhnya sudah bisa sedikit-sedikit. Inna sesungguhnya ummati dibaca panjang ya. Umatku. Kalau dibaca pendek nggak ada pengakuan umat tapi kalau dibaca panjang menjadi umatku, pengakuan dari Rasulullah ini. Ya tunah mereka itu datang yaumal kiamati pada hari kiamat hurron. Nah itu tadi yang saya sebut hurron muhajjalina, dalam keadaan hurron muhajjalina, keadaan putih bercahaya, min asaril wudu, disebabkan bekas wudu. Faman maka siapa yang istato'a, mampu, bisa. Maka siapa yang istato'a bisa, minkum diantara kalian, ayyutilah untuk memperpanjang. Maksudnya tawil, ayyutilah memperpanjang hurron, ya cahaya itu, cahaya yang putih itu. Gurratahu fal yaf'al, maka lakukanlah. Ya artinya wudunya itu jangan krusu, harus disempurnakan biar cahayanya itu bisa terang, itu bisa lama.
Nah, cahaya yang terang itu kan kuat, bisa panjang, dilihat dari jarak yang sangat jauh kelihatan. Kalau redup ya gak kelihatan, hilang di udara. Kalau cahayanya redup gak kelihatan, tapi kalau terang itu dari jarak jauh tuh kelihatan. Nah, kalau bisa, nah ini kan tawaran. Faman istato'ah, maka siapa yang bisa minkum di antara kalian ayyutilah memperpanjang wurrotahu cahaya putih itu fal yaf'al, maka lakukanlah. Ya, artinya kita itu sempurnakan wudunya. Nah, ini balik nih ke bab itu. Bab apa dulu? Bersuci. Ya, bab wudu di apa itu? Di apa ya? Tohara ya. Ya, kajian apa? Rukun salat itulah. Nah, ada di sana. Jadi bisa dicek ke sana. Di sini gak jelas namanya. Nah, di sana sudah ada tulisan. Nah, kalau di sana itu disampaikan apa? Wudu itu dapat merontokkan dosa-dosa. Itu. Jadi ya di anggota tubuh, anggota tubuh kan, anggota wudu mana saja? Wajah. Itu wajah. Jadi mulai dari inilah, ini. Nah, ini yang harus dibasahi, dibasuh ini terus ini sampai sini dibasuh itu. Nah, itu apa yang bagian wajah. Ya, wajah ada dosanya, ada. Apa yang didelok. Itu. Apa saja yang diomongin. Nah, itu kan ada di wajah itu. Ya, ini yang suwek. Nah, itu ya. Kan sebelumnya ada kumur-kumur. Sunnah itu. Berarti walaupun sunnah ya bisa dengan niat yang baik mengikuti sunnah itu sudah bisa merontokkan dosa-dosa yang dilakukan mulut itu, ngomongin apa wae. Nah, itu begitu. Apalagi tangan, apa wae ki tangan iki. Sekarang kelihatan kalau tangan itu. Kalau dulu kalau belum ada HP opo. Tangannya ngapain? Sekarang ada HP skater. Nah, itu dosa-dosa yang dilakukan oleh jari jemari kita itu bisa rontok. Mau sholat ya enak, wudu walaupun nggak batal. Itu. Ya eman. Nah, itu. Kalau nggak batal ya wudu. Ya mungkin awal-awal berat ini, berat. Saya juga ngalami gitu, berat itu. Malah digodai ngentut-ngentut itulah. Ping telu itu lah. Dari jeding mau keluar ngentut sudah. Padahal gak kerasa apa-apa di perut, tapi kok begitu mau keluar langsung jut ke bawah itu. Ini kan iya, kan enggak boleh nahan toh. Ya harus diketok no. Mau kadang-kadang eman wudunya itu lah, gak eman di wudunya, tapi sebenarnya salah. Terus ditahan, terus aja sholat itu. Nah, di sana mau keluar lagi, tahan, enggak boleh. Tak boleh, itu nahan hajat, ya, termasuk kentut itu. Ya di situ kan ada larangan, itu ada larangan. Kenapa? Sholat itu kan harus tenang, Bapak. Gak bisa usuk, gak, saya jamin pasti gak ingat Allah, ingat yang ada di sini di perut. Sholat kok gitu? Makanya oleh Rasulullah wes buang dulu hajatnya, buang dulu. Ketika hidangan disediakan mau sholat, makan dulu. Bukan nanti sholat. Ya kita tertipu. Setan tuh pinter bujuknya. Kayak Nabi Adam tuh kemarin di surat Al-A'raf kemarin itu disuruh wala taqrabah hadisra, jangan dekati pohon ini. Sarene iblis. Kenapa? Allah tuh ngelarang supaya kamu enggak jadi malaikat, supaya kamu enggak kekal. Nah, supaya kamu jadi malaikat, supaya kamu kekal, pangano, konsumsi.
Jadi ingat ya, bahasa makan itu ya saya pakai bahasa yang luas. Kalau makan yang sempit ya kita mengunyah. Itu. Kalau yang lebih luas lagi, istri ini wong kon makan. Anak diemplok. Nah, itu. Aspal diemplok, minyak diemplok. Tahu maksudnya kan? Yaitu makan. Saya pakai bahasa yang luas. Ya gitu. Lah kemarin kan itu kan di Al-Qur'an surat Al-A'raf itu saya kajiannya Pak kemarin itu yang saya singgung itu. Kan jelas itu di Al-Qur'an itu. Nah, itu begitu. Merontokkan dosa-dosa kecil, apalagi kaki melangkah di jalan yang benar. Ada juga ini belum ngomongin kesehatan, itu masih spiritual wudu itu. Iki ngrungokno apa wae iki. Nah, itu ya maksiat kepada Allah itu. Maksiat. Sendi-sendi kita itu kan apa ya? Minta disedekahi. Tiap hari tuh ngomong, cuman kita gak krungu. Ada hadisnya itu, Rasul bilang itu. Gimana? Sendi kita ada berapa? Sendi Itu kan dari sini itu, dari sini yang tulang punggung terus ini itu kan 360. Saya nggak tahu ngitung, tapi hadisnya ngomongnya begitu. Saya belum pernah ngitung, gak iso ngitung itu ke gini ya apa ngitungnya gini. Tapi kata hadis ada 360. Ya gimana menyedekahi? Bingung para sahabat itu takok. Cek akene. Ini minta tasbih. Ya wiritan subhanallah, 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 subhanallah. Makanya ono bilang gini. Subhanallah tangannya kayak gitu tuh. Gak kuat. Ya kalau gitu cukup dengan dua rakaat sholat duha. Itu sedekahnya persendian. Cukup dengan sholat duha itu 2 rakaat. Nah itu sudah. Ya hanya tiap hari. Tapi ya hati-hati. Itu sifatnya sunnah. Jangan sampai menjadi wajib. yang nggak paham segera minta Ya memang. Loh, kita tuh mendekat ya gini loh Pak. Jenengan kalau rajin sedekah ya rezekinya akeh. Sampai kalau gak emanan gak akan habis itu. Tapi seretannya kok zaman lek ngikuti setan malah gak keluar. Sama diiming-iming, dibisiki. Kok entek? Iku setan iku. Kok aku desa gini iku setan. Dibisiki apa? Kemiskinan. Padahal itu di Al-Qur'an kan begitu. Setan itu membisikkan kemiskinan. Nah itu. Ya ini harus belajar ilmu jiwa. Ilmu jiwa apa? Nafsu kita. Cek ngerti. Bisikan-bisikan gimana setan itu menggoda kita. Nah itu begitu. Ya banyak lah itu dari barokahnya wudu itu dapat merontokkan dosa-dosa kecil. Ya, itu dosa-dosa kecil rontok kena wudu itu. Terus lagi meredakan amarah. Iya. Itu. Ya kalau kita marah ya wudu. Ambil wudu. Jadi tidak hanya untuk apa ya mau sholat itu. Kalau kita sedang marah itu kan isinya apa saja itu nafsu amarah itu ya setan di situ banyak peran-peran setan di situ bermain. Nah setan itu kan terbuat dari api, jin itu terbuat dari api, maka harus diredakan dengan air. Nah ya bukan mandi ya airnya ya air wudu ya kayak kalau kita menganalisa kan masuk akal Pak. Masa wajah digidikan tok itu sudah rontok. Ya tidak bisa rontok kecuali niat wudu.
niat wudu. Kalau di niat kedua ya rontok gitu. So meresap ke ke jiwa itu. Nah, itu meredakan amarah. Kan ada juga apa itu? Mengusap rambut kepala. Nah, mengusap kepala itu. Nah, ketika marah ya coba rasakan itu usapan di kepala itu meresap gitu. Langsung tensiku turun kalau ada alat ukurnya apa termometer ya. Kalau panas mudun ya, suhunya itu mudun. Setannya pergi kayak gitu. Diinyakan oleh Allah itu. Kemudian apalagi memberikan cahaya atau aura ya yang cerah kepada wajah seseorang di dunia. Ya wajah tuh ya apa bahasa aura wajah orang yang sering berwudu ya cerah itu enggak kusam itu. Nah itu ya itu di dunia dibawa terus dibawa ya sampai ke akhirat itu. Dan itu akan menjadi penanda jadi gak repot Rasulullah tuh ini yang mana Umar kok kalau Umarnya yang mana kalau Umar Rasul enggak usah enggak repot wajahnya udah bercahaya itu tandanya ya 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 sing akeh wuduhe itu walaupun enggak sholat apa tadi kita beribadah wudu saja kita tuh menjaga kesucian dengan wudu wapote gak betah ya wapot itu ngentut wudu mana pakai ngentute itu iya sholat ya wudu loh iku syariat saja iya itu nah, mereka kan menjaga siapa Nabi itu ya menjaga kesucian dirinya tuh iya ya cuman beda lah dengan kita orang-orang yang dia tuh punya pangkat yang tinggi sekali Nabi orang pilihan itu cuman kalau orang Yahudi itu sujud itu ndelosor orang yang ndelosor sujud itu cuman kayak apa sholatnya saya juga kurang tahu tapi yang saya tahu itu sujudnya tok iya kan sudah diajari ketika nah ketika oleh Israel disuruh sholat itu kan masih belum tahu gimana sholatnya belum tahu kayak apa sholatnya itu teknisnya itu kayak apa baru ya pada waktu subuh datang terus sholat itu ya sing imamnya Jibril itu ikut Nabi Muhammad ya seperti itu kapan waktunya juga nggak tahu dari 5 itu kan dikasih 5 toh. Terakhir itu dari yang 50 itu dari 50 waktu itu kayak apa sehari semalam 50 waktu itu dilu itu sampai Nabi Musa itu berapa kali itu gak kuat yang 5 itu disuruh balik lagi 5 itu gak kuat umatmu cilik umatku lemas ya gitu lah lemah ya dibaca ya jadi berarti Nabi Musa tuh ketok tau kono ya kan melihat itu kan sudah di alam sana kelihatan itu cuman Rasulullah ya malu udah cukup 5 itu tapi oleh Allah disetarakan itu satu waktu itu setara 10 jadi kalau 50 podo nah itu kelebihannya itu dari umat-umat dahulu nah, itu.
Jadi orang yang gemar berwudu akan unggul dengan cahaya tersebut. Kemudian, nah, cahaya itu dari bekas wudu itu akan menjadi ciri khas umat Nabi Muhammad. Gitu. Cahaya yang terpancar di wajahnya akan menjadi ciri khas. Ya biasa ya apa? Ketika di apa? Sebelum surga itu apa? Jembatan itu. Nah, ada situ juga. Ya kalau wajahnya apa kalau nggak terang itu. Nah, kan nanti kan ada yang cowopet, wat gitu. Jadi di Siratal Mustaqim itu ada yang tertatih-tatih, rada gelap atau gimana gitu loh. Lah aslinya di ruang apa? Ruang kita ini kan sebetulnya ruangan apa ya? Angkasa ya. Gelap aslinya itu. Gelap. Itu. Ya, untung dikasih bintang yang namanya matahari itu. Sehingga menjadi ya terang ini dunia itu. Aslinya ya ruang gelap semua itu. Ruang gelap itu. Apalagi kuburan. Kalau nggak punya ini ya nanti ada tadi yang mana? Ada tadi kan? Apa? Tadi mana? Wa unasu fil qabr. Wa unasu nanti itu. Nah, jadi hiburan di dalam kubur. Ya adanya cahaya itu di ruang gelap kayak hiburan juga. Itu. Jadi apa? Jadi hiburan, senang. Nah, adanya hiburan kan orang tuh jadi senang loh. Kan begitu, jadi senang. Gitu. Enggak takut, menakutkan. Di dalam kubur tuh menakutkan. Ya nanti tergantung. Nanti itu bagaimana keadaan dikuburkan. Ya nanti bisa ombok, bisa menyempit, dipepet, bisa itu. Itu. Ya itu kalau baca kitab kematian itu namanya adzikroh itu isinya tuh kematian tebel kitab itu. Nah itu. Nah semakin sempurna wudhu kita ya semakin terang cahaya yang akan menyinari kita kelak pada hari kiamat. Masih ingat wudhu, bab wudhu dahulu itu. Ya kita baca lagi walaupun kita itu. Kita baca. Jangan sampai ada apa ya, Bu, kena minyak sehingga gak kena air. Itu. Terus dilakukan ya dengan khusyuk itu. Jadi di setiap gerakan wajah kan ada ya Allah rontokkan dosa-dosa saya di anggota tubuh dengan anggota apa? Anggota wudhu dengan air wudhu. Ya itu berdoa seperti itu. Doa khusus enggak ada. Nah itu wudhu itu niat yang diucapkan bukan doa itu. Bukan, ya kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Nawaitu aku berniat al wudu'ah wudu, niat berwudu. Gimana? Nawaitul wudu'ah li raf'il li guna atau untuk rafa ngangkat hadas rafil hadasil asghari kecil. iya untuk melepas hadas itu kan ya rafil hadasil asghari untuk mengangkat hadas kecil yang ada di tubuh kita. Kalau mengangkat suci apa najis
Ya bukan dengan wudu, dibasuh. Kalau ngangkat najis, ini ngangkat atasnya hadas kecil. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, ya itu bukan doa gitu. Iya, niat kan ya itu untuk apa ya, membantu hati. Kalau hatinya itu khusyuk, wis gadik mocoy itu gak apa-apa, enggak masalah. Kalau hatinya sudah tenang, hati kan nggak tenang kan ya harus dibantu dengan mulut itu. Niat itu pekerjaannya hati. An-niyatu fil qalb. Niat itu pekerjaannya hati. Setelah niat dibantu dengan doa tadi. Nah itu tadi doa tuh. Ya Allah, bersihkan anggota wudhu saya dengan air wudhu. Ya sudah. Mungkin setiap ini ya kita iling itu, kita zikir terus. Nah, kita zikir terus sambil itu zikir terus dizikir pelan-pelan. Enggak was. Itu mentok atus. Tinggal komat itu. Ya tetap iya, walaupun ikomat. Kenapa sampai kok jadi masbuk? Mengambil pilihan jadi sebagai masbuk gitu. Ya walaupun kita tertinggal jadi masbuk, ya sama juga begitu. Mau datang sholat kan enggak boleh lari-lari itu. Wah, wis kok melayu tuh kok enggak boleh itu. Ya biasa tetap. Ya kita tuh ditipu terus sama setan itu. Saya kemarin itu ngaji tadarus itu ketemu ayat langsung tak foto ceklek ngaji di Kemenak itu. Mandek saya tuh ngaji ketemu ayat sing tak foto. Ketemu ayat sing tak foto ini. Bunyinya gini. Inna syaitana aduwwin fa innahu faj'alhu, maka jadikan ia adbun, maka jadikan ia itu musuh. Allah memberikan pernyataan, agak lupa ayatnya, tapi saya paham maksudnya. Artinya itu saya paham. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian, maka jadikannya itu sebagai musuh. Jangan jadikan teman. Itu. Jangan jadikan teman, berbahaya. Kita itu digerogoti terus tiap hari, tiap detik itu. Ya kenapa? Ya dijadikan teman, dan kita berteman nggak sadar kadang gitu. Ya itu. Ya lari ya. Saya tunggu sebentar. Iya saya Indonesia apik. Kan. Iya. Kan. Oke, tapi ya nggak ngomong. Tapi itu bahasa jiwa. Di luar kita tuh nggak menyadari. Di luar kesadaran. Aktivitas fisik sekarang nggak usah yang rohani ya. Aktivitas fisik saja yang di luar kesadaran apa? Gerakan apa? Kita tuh nggak sadar itu. Tapi iya sedang beraktivitas. Jantung, ayo itu di luar kesadaran kita loh. Aliran darah itu kan di luar kesadaran kita toh. Itu fisik, apalagi yang rohani kayak tadi itu. Jenengan diobok-obok sama setan. Ya itu harus disadari dengan belajar ilmunya. Ilmu tasawuf, ilmu jiwa. Ya itu bahasa ilmu jiwa, ilmu nafas, an-nafas. Itu. Kayak Rasulullah bilang, kalau menghadiri sholat ya yang tenang, enggak usah berlari-lari. Nah, itu, dari situ sudah kelihatan kok itu. Loh, saya kan ngejar jemaah, ketipu lagi. Itu. Jadi berdalih dengan jemaah, apalagi
27 derajat, Bro. 20 derajat, Bro. Iya. Ya, memperlakukannya itu ya tidak begitu. Gitu lah. Misalnya tuh melangkah, tidak usah terburu-buru untuk mendatangi. Saya itu biasa melangkah. Itu sudah Normal. kayak ya berjalan dengan tenang menghadiri sholat itu sudah punya nilai sholat itu. Tapi tidak boleh gini ya. Oh, kalau sholat di sini nilainya 1. Terus ketika ke Mekah nilainya 1000, pulang sini gak sholat. Jangan seperti itu. Sholat sedikit, masjid banyak. Jangan seperti itu. Yaitu anugerah. Loh, saya dapat 1000 sholat di Mekah. Terus ini gak sholat, salah saya. Ini sholat semakin jauh semakin banyak Pak. Iya. Dihitung langkah kaki. Ya kalau naik sepeda hitung 1 putaran. Kalau pakai roda. Mengandalkan gitu, sholat-sholatnya nggak ada yang sholat. Itu kalau tidak ada rumah ibadah di dekat rumahnya. Itu. Ya itu. Yang wajib di dekatnya. Iya. Itu kalau tidak adanya yang dijauh itu ya itu. Gitu. Lagi-lagi ketipu maneh dengan apa berdalih pinter sekali setan itu tuh. Iya. Oh iya ya masjid yang dekat rumahnya dilewati dengan dalih itu. Ya akhirnya kosong, rumahnya itu kosong. Akhirnya merana, tidak makmur itu. Saya khawatir besok ditakoki lah. Rumah ibadah gak diramut. Ya, bukan diramut gak diisi gitu ya enggak, diisi. Itu. Jadi ya orang itu ya berlomba-lomba bangun masjid tapi ya enggak ada kegiatannya. Kegiatan aktivitasnya tuh enggak ada. Nah, itu. Makanya dibuat aturan kemarin kan ada ya di Al-Qur'an ya. Nah, itu. Jarak untuk membuat masjid itu jarak ke Masjid Yasuda itu berapa? Itu. Terus melihat kapasitas penduduk. Kalau memang udah gak muat ya monggo bangun lagi. Nah, terkadangnya perbedaan pikirannya bikin masjid baru. Akhirnya ya sing ngisi ya cuma sak baris. Kalau enggak puasa, enggak sampai 1 baris. Itu. Puasa paling 1, 2, 3, paling banyak 7 kalau puasa. Ya itu problem itu. Problem apa? Memakmurkan rumah ibadah. Nah, orang yang akan dikenali oleh Rasulullah sebagai umatnya yaitu dari cahaya yang terpancar di wajahnya. Jadi gak repot. Jadi ya tenang saja. Yang penting kita di dunia itu ya aktivitas wudunya ya diperbanyak, terus disempurnakan biar terang. Nah, itu disempurnakan biar terang. Jadi sudah punya kapasitas ya. Kalau ini dilakukan semua sunah-sunahnya terangnya bukan maksimal 50 watt misalkan ya. 50 watt. Terus bolong-bolong ya berkurang cahaya dari 50 watt itu. Ini andaikan saja. Itu. Tingkat keterangannya wudu. Keterangan cahaya wudu itu misalkan 50 watt. Itu jika dilakukan sempurna. Terang sekali itu. Nah, misalkan ada bolong-bolongnya, ya tingkat cahayanya berkurang. Makanya tadi Rasulullah bilang, "Faman istata'ah minkum ayyutila," maka barang siapa yang bisa di antara kalian ayyutila untuk memperpanjang cahayanya itu, memperkuat cahayanya
ya guron itu fal yaf'al, maka lakukan. Bagaimana melakukan? Ya belajar. Apa? Ono sing meledos. Nah, itu kita harus pelajari tata cara wudu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu manusia terbaik, tersempurna dalam pelaksanaan ibadah. Nah, itu Zainul wajhi sebagai hiasan wajah. Nah, siapa lagi kalau bukan orang yang sholat? Kenapa? Ya wudu itu ya nemplek kepada sholat itu. Jadi kalau nggak ada wudunya ya sholatnya ya nggak sah, nggak diterima, ditolak. Harus pakai wudu. Lah ngono ku ya, mau dimuliakan, mau diistimewakan ya abot. Karena ngikuti bisikan nih. Karena nggak disadari. Kerasa abot itu setan itu sudah menghalang-halangi. Setiap orang yang hendak berjalan di Shiratal Mustaqim, misalnya di jalan yang lurus, di jalan Allah, janjinya iblis akan aku halang-halangi. Kemarin itu kan begitu, akan aku halang-halangi. Iblis tuh ngomong seperti itu setelah divonis dilaknat itu. Sudah dicap, distempel, ditandatangani sebagai orang terlaknat. Ya karena engkau sudah melaknat saya, maka beri saya itu tangguh. Akan aku halang-halangi anak Adam itu dari jalan engkau. Shiratal mustaqim, jalan engkau yang lurus, yang jalan kebenaran, jalan agama. Ya termasuk kan kok abot ya, malah ya itu sudah sedang bekerja itu, setannya sedang bekerja. Nah, cuman kita ya wae, nggih gitu loh. Padahal Allah bilang, jadikan dia musuh. Itu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikannya sebagai musuh, jangan jadikan teman. Ya kalau dijadikan teman ya kompromi terus. Rugi kita itu. Jadi cacat terus tiap hari banyak cacatnya kita itu menjalani hidup. Cacat ya itu karena kita Terus itu Pak, kalau mau baca tasawuf a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu kan rakaat pertama sebelum Al-Fatihah itu pasti kelewatan terus. Ya itu toh terbukti toh apa yang saya sampaikan toh. Kalau saya baca sebelum niat itu nggak boleh. Sebelum niat. Ya saya nggak bisa bilang. Memang petunjuk Nabi itu ya begitu. Rasulullah itu mengajarkannya ya begitu. Kalau a'udzubillahi minasyaitonir rajim terus niat itu pasti bisa. Itulah hebatnya setan. Saya berusaha untuk dijerumuskan. Gini loh Pak, amal itu punya kedudukan tersendiri, itu sudah ada tatanan. Ya sampai moco ya mungkin ya tidak apa-apa bagi saya itu. Tapi di sana ya moco mana, tapi pasti kelewat. Tapi apa terganti? Ya tidak. Nunggu imannya selesai baru kita. Nah itu toh saya kan dibuat lupa juga pekerjaannya setan itu. Wes terbukti toh. Iya, tapi kalau kita di rumah sendiri mungkin insya Allah bisa. Waktu sama imam itu kelihatan terus. Nah kalau bacanya kalau dengan imam sampai kan sudah ditanggung imam itu. Jadi nggak usah baca itu ya. Nah, sampai tuh kalau pas mau baca Al-Fatihah di dalam sholat, kapan itu? Kalau sholat sendiri, Iya. Itu. Atau ketika imam memberi jeda untuk makmumnya membaca Al-Fatihah itu, untuk membaca itu. Tapi jarang.
Yang baru saya ketemu itu di mana ya, Mekah Madinah. Coba setelah selesai apa setelah saya apa ya? Amin suwe itu imamnya. Apa moco Al-Qur'an tuh suwe. Itu ngasih kesempatan. Iya, dengan baca Fatihah tuh dengan cepat itu. Ya sampai di mana selesai. Walaupun nggak sampai selesai terus imamnya baca surat-surat ya sudah berhenti lagi. Ya kan sampai iya karena kurang ini, iya karena butuh iya karena terus imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah mandek. Jangan ditubruk aja terus, imamnya sudah bersuara. Jangan ditubruk. Gitu. Kayak apa ya? Ada negara di dalam negara itu loh. Ya sama kayak gitu itu. Ya sudah kan banyak pilihan terakhir kalau terawih jangan cukup pilihan ini wa idza qura'al qur'anu fastami'u istami dengar. Nah itu kan podo kayak moco. Sama kayak membaca dengan mendengarkan tuh. Nah, dengan mendengarkan, Anda kan tahu apa yang dibaca oleh imam. Kejelisan pikirannya kemana-mana, gak tahu apa yang dibaca imam. Podo aja sampean itu nggak sadar kalau sedang sholat. Kenapa? Ya pergi jalan-jalan. Baru sadar ketika Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar, wilo. Iya. Nah kalau imam salah nggak tahu juga, nggak akan tahu. Nah, jalan-jalan kok ditinggal. Ya untung untungnya jadi itu enaknya jadi makmum tuh begitu. Makanya jadi imam tuh nggak sembarangan, ada etikanya. Dari Rasulullah tuh ada, itu. Orang tuh harus tawadhu, ilmunya tinggi, wawasannya ya luas, bacaannya Al-Qur'annya itu tartil. Ya, kalau tartil itu Bismillahirrahmanirrahim itu gak tartil itu. Gak tartil itu. Gak nyeneng no. Efek kepada jemaah yang dengarkan tuh gak ada. Nah itu kalau tartil kan ada efek. Yang mendengarkan makmum toh yang mendengarkan fastami'u kan itu siapa pelaku fastami'u ya makmum. Nah yang moco ya imam. Wa ansid loh itu ada kan diem toh loh sampean kok gak diem melaku nang mall pikirannya gak diem. Atine gak diem melaku nang pasar malah ono nang omah opo mau sing dilakoni kok nang jero salat malah. Nah, itu gak ansit, gak diem zaman itu. Tinggal melaku. Ya fisiknya di sini, tapi pikirannya melaku. Pikirannya diajak jalan-jalan sama setan. Sampai gelem kok digandeng mau. Loh, kan bener begitu. Sampai aku kan apa kata? Akan aku halang-halangi dari ya mengingat Allah dari jalan ya, kan zikir kan mengingat Allah dihalang-halangi jangan dihalangi mau ya jadi ya kailing zaman sholatnya bahaya kalau sholat sendiri bahaya itu kalau sholat sendiri ya untung jadi makmum makanya jadi imam itu abot saya tuh gak pernah mau dari dulu itu itu makanya ya sudah ada makanya takmir itu dikasih kekuasaan oleh Rasulullah itu dikasih kekuasaan apa ya kalau masjid ya masjid musola mungkin ada orang datang saya enak ya nyerobot jadi imam tidak boleh itu tidak boleh itu baru kalau disuruh oleh takmirnya baru boleh. Tidak boleh itu. Karena apa? Musola itu ada penguasanya ya takmir itu. Siapa yang ditunjuk jadi imam yaitu. Nah, itu. Dan menunjuknya enggak sembarangan. Itu Rasulullah sudah mengasih reng-rengan. Ya mungkin nanti mungkin
Di sini ditambahi reng-rengan apa, diperdalam reng-rengannya. Nah, itu seperti bacaannya. Bacaannya ngono itu ya juga sering apa ya bermakmum kepada bacaannya yang apa grodal-grodol itulah. Ya hukum-hukum baca itu nggak diterapkan. Kayak non tajdid itu ya gak ditahan. Inna atona kalkos lah. Ya gitu. Ya karena dia seorang takmir, ya sudah. Karena ada hadis seperti itu ya kita sudah ditegur. Wah sudah jadi tokoh besar, wah bahaya itu. Jadi artinya ya gitu saja. Kecuali nanti di tempat itu ada apa? Ada pengajian, misalkan kajian apa fikih ibadah, ya baru itu repot Pak kalau sudah jadi tokoh itu. Walau gak iso tuh jadi dana utama. Wah mau semau-maunya kadang tuh jadi pendana utama itu kadang gitu. Iya, ya repot kadang ya di orang Indonesia itu. Ya ada di dukun itu ya ono ya apa bingung apa ya sudahlah ini daripada ribut. Nah, menjaga kerukunan itu lebih utama. Menjaga kerukunan itu ya lebih utama itu. Nah, itu. Saya pernah ke anak saya gimana gitu. Agak lama tegur. Langsung tegur, enggak sama mama. Jadi sholat tarawih biasanya agak panjang. Benar itu utama yang langsung tegur. Nanti jamaahnya entek itu. Iya, ya sedang lah, sedang itu. Ya mengubah yang sudah kebiasaan itu abot Pak, itu harus pelan-pelan. Dan itu tahunan itu, gak mudah itu. Makanya harus ada pengajiannya dan harus dihadiri oleh mereka. Gak bisa langsung mengubah langsung dengan sholat pelan-pelan, wabot, suwe. Nah, harus ada pendukung. Apa ya pengajian ngaji fikih itu itu yang akan mendukung nanti jalan pintas. Nah, sehingga apa menyadarkan kalau ditegur langsung gini nih marah nggak bisa kalau pengajian nih ya sudah itu nggak bisa sudah dalam pengajian seperti ini tapi kalau tunjuk kamu gini wah marah itu sok wah kamu sok suci sok malah dituduh. Nah, ini pengalaman ya seperti itu. Jadi yang lebih baik untuk mengubah masyarakat itu ya di tempat ibadah itu ya ada kegiatan makanya ya memakmurkan masjid atau musala itu dengan kajian-kajian itu. Jadi tidak melulu kau sholat toh. Enggak. Rame masjid itu. Ya kawin musyawarah. Untuk kemarin masjid ini gimana itu ya semua kak lanangan itu mak sisan itu ya kadang habis mengaji apa itu sampean apa ya mau Ustaz ngomongnya itu apa ya mau apa sering mau ya kayak saya jelasno sih kayak mana jelasno itu ya ini tantangan juga ini tantangan kesuwen nih kayak pengajian sisan lah itu begitu makanya apa kita tuh sangat lama kajian rukun sholat itu penting itu gak habis itu karena cabang-cabangnya tuh banyak sekali yang pernah kita kaji itu apa menjadi imam masbuk apalagi pernah ada tulisannya sampean itu bisa buka lagi jadi buku itu kalau sampean print apalagi khusyuk dalam sholat apalagi ya ya kan intinya kita kan di rukun sholat yang menunjang itu yang di kajian Ramadannya itu kan banyak itu pembahasan itu tapi saya pisah dari rukun itu ketika ada kajian khusus ternyata ya ombo
Ada 3, kalau nggak salah kemarin sudah kita pelajari itu. Nah itu begitu. Terus ada lagi Pak Ustaz, makmum itu ada yang langsung menirukan imam. Gimana ya? Gimana maksudnya? Ya, begitu imam Bismillahirrahmanirrahim, ya dia juga ngikuti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu ada hadisnya. Siapa tadi yang baca? Saya. Aku terganggu dengan bacaanmu. Berarti nggak boleh. Ya, perintahnya apa? Fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'al Qur'anu, dan apabila dibacakan Al-Qur'an baik di dalam salat atau di luar salat, fastami'u. Fastami'u, dengarkan. Perhatikan. Wa ansit, diem. Gak mau cewek. Lihat di dalam sholat. Ojo ditinggal, pergi kemana-mana, pikir saya sebut tadi itu. Tapi kalau di luar sholat kan ojo ngoceh. Biasanya mantenan. Oh, ketika dibacakan ayatnya grundel lah mama itu. Saya ngomong, ya gimana kan rahmat akan turun. Itu. Ya dia kan wa ansitu la'allakum turhamun, la'allakum, agar supaya kalian, kum itu kalian, banyak orang yang di hadapan, turhamun, memperoleh rahmat. Buruk ngono tok ngono ku lho, Allah kei rahmat. Apalagi ngerti, oh enak iku. Ya iki sing gore rahmat kak mudun-mudun. Tapi kepingin rahmat, ketika pintunya terbuka ya ditutup dewe. Begitu ayat Al-Qur'an dibacakan ngoceh dewe. Di dalam sholat ya gitu. Ya itu perlunya apa? Belajar fikih apa ya? Fikih ibadah, fikih sholat. Nah itu pentingnya. Ya kemarin apa hadis nomor 1 kemarin apa? Bahaya itu di akhiratnya. Yang dihisab pertama itu sholat. Ya di sholat kan wis macam-macam di sini toh. Baca Al-Qur'an ya ono, ya ibadah gerakan ya ono, doa macam wis disabet kabeh. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Kurang apa di sana coba? Kurang apa? Ayo. Makanya wong Mekah itu habis sholat langsung ngacir. Carane wong Indonesia sing delok kok wiritan sih. Kok wiritan sih ngono. Kok gak donga sih. Ya coba kita perhatikan. Rabbi firli artinya ya Allah, ighfir, ampuni. Lek ampun itu berarti dosa-dosa. Gak ada orang yang gak dosa itu gak ada. Semua pasti berdosa itu. Cuman kadang kita melakukannya yang gak sadar. Di luar kesadaran, gak sengaja, gak sadar itu. Apalagi yang dilakukan oleh batin kita, dosa yang dilakukan oleh batin kita. Yang dilakukan mata aja gak sadar kadang kok, padahal fisik. Yang dilakukan mata, yang dilakukan mulut ya kadang kita gak sadar kok. Ya, karena apa ya ilmunya itulah. Rabbi firli warhamni. Selalu apa nih? Ya Allah, rahmati aku. Rahmati. Itu. Rabbi warhamni warzuqni, ya Allah beri aku rezeki. Beri aku rezeki. Apa sing gak dintek kafe. Warzuqni wajburni, dan cukupi. Ya kebutuhan. Sampean butuh apa? Butuh makan, butuh uang, butuh apa? Kebutuhan lah, bukan keinginan ya. Ya oleh keinginan itu kan enggak ada batasannya. Manusia itu enggak pernah puas.
dapat ini kepingin yang lebih ku, dikasih kepingin lagi yang lebih ku, kaji gak pernah puas. Tuh. Jadi wajib ini cukupi itu. Wajib ini apa lagi? Terus warfa'ni. Jadi diangkat derajatnya. Oh, kalau nggak punya derajat itu ya hina. Jadi manusia itu menjalani hidup itu ya dengan ya ibadah, dengan sabar, apa itu menaikkan apa? Derajat kemanusiaan. Dapat musibah sabar, naik derajatnya. Itu. Apa? Warfa'ni warzukni wahdini. Wahdini, beri aku petunjuk, taufik, hidayah. Orang itu bisa berbuat baik itu karena hidayah. Bisa melakukan ibadah itu karena taufik. Itu. Kalau nggak ada itu, nggak bisa. Itu nggak bisa. Nah itu kita sudah bersyukur nggak untuk satu ini saja, taufik ini. Sudah kita bersyukur nggak? Kita setannya sama Allah disembunyikan setannya itu. Sudah nggak kita bersyukuri satu ini saja, belum yang lain. Oke Pak, ayo. Kak nutut, kak mampu kita itu. Gitu. Apa? Wahdini wa afini, afin. Sehat. Afiat. Nah, sehat wal afian, afin. Wa afini. Sehat. Badannya sehat. Lahir batin sehat badannya. Kalau kepingin tahu apa itu sehat, lorwose. Sakit dulu, kemen roh nikmatnya sholat. Kalau pernah sakit baru tahu rasanya. Kalau belum pernah sakit, ya gak tahu rasanya sehat. Wa'afini. Sehingga dengan kesehatan itu ya kita bisa beribadah, bisa sholat. Tuh, sehat secara apa? Lahir batin, kedua-duanya, gak badan tok, enggak. Wa'fu anni, dan maafkan tentang saya kesalahan-kesalahan. Beda ya. Kalau Rabbi firli, ampuni berarti dosa. Yang ditutup diawali pengampunan dosa, ditutup dengan apa tadi? Wa'fu anni, dan bukan ampuni, maafkan, artinya maaf atas kesalahan-kesalahan. Ya, kesalahan itu maksudnya apa? Jangan beribadah ono bolong-bolong, nggak sempurna. Menjalankan ibadah itu nggak sempurna. Mencapai kesempurnaan itu, wah itu hanya dengan taufik itu yang kita bisa sempurna itu. Ya, komplit ngono. Tapi senengan ndak boleh niru. Nah, sholat sampean gak podo. Lah niru gimana? Lah wong sampean sholatnya tapi melaku pikirane. Yep. Nanti enak Pak. Satu pernah belajar sholat khusyuk itu pernah. Enak nikmat itu. Dengan bacaan-bacaan, dengan tartil, enak itu. Ya kita masih di Al-Fatihah ya. Nanti masih Al-Fatihah itu apa? Ya bacaan ya sunnah. Bacaan Al-Qur'an itu sunnah. Setelah Al-Fatihah kan ada bacaan surat-surat. Itu sunnah. Tapi jangan ditinggal. Ya mereka cuma enggak baca surat-surat ya enggak apa-apa. Amin. Allahu Akbar ya enggak apa-apa. Sah. Itu. Ya cuma jangan berkurang, utamanya berkurang. Ya sama kayak jadi makmum masbuk. Iya. Nah. Ya sama itu seneng ngenteng no. Ya sunnah wae kok. Ya itu loh. Lah iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak baca sunnah wae. Begitu. Waduh, gak maca aku. Wis babak sunnah wae. Ya itu sing apa?
Itu pintunya setan. Ya kan dapat. Makanya setannya ngelumpuk. Itu. Ya tambah ngelumpuk ya, dikerubuti kayak gula, dikerubuti semut. Semut itu setannya. Gula itu sampean. Ya kita ini, ya gak sampean tuh termasuk saya itu lah. Termasuk saya, sama saja. Apa bedanya? Nggak ada. Sama saya itu nggak ada bedanya, sama. Sama-sama menjadi incaran setan, gitu. Nah. Ya kita dengan memohon taufik itu kita bisa melakukan. Minta kepada Allah taufik hidayah itu. Nah coba ketika baca itu. Rabbighfirli. Ini mati resapi. Warhamni. Rasakan turun rahmat dari langit kepada badan sampean. Wajburni. Rasakan kehidupannya itu dicukupi. Ya kadang sampai lama ada jeda itu. Kalau Rasulullah kan salat berapa lama sih? Sejam kurang lama salatnya itu Rasulullah itu di salat sunnah ya, salat sunnah. Kalau salatnya tidak diperkenankan. Ini Rabbighfirli mandek suwe dia tuh menerjemahkan kata-kata Rabbi iling dosa-dosane apa wae dosa-dosaku iling itu. Tapi lek sampean melakukan ini perlu latihan ojo suwe-suwe. Nek suwe-suwe sampean lali sampean dibawa setan. Pinter setan ku ya Allah, pinter ya gila. Kita digiring dengan kebaikan. Dengan khusyuk itu digiring kadang kita. Kenapa? Belum terlatih masih. Belum. Paling enggak Rabbi Fili tahulah ya wa ampuni saya warhamni wajburni warzuqni warfani. Paling enggak dari sisi bacaan dulu. Bukan dengan pemahaman. Itu suwe ruku ya suwe Rasulullah sama kayak berdirinya kayak apa ini sampai ya ada apa sahabat itu sholat di belakangnya makmum sholatnya sing baca ayatnya itu Al-Baqarah cari ini makmum habis ini paling sudah ruku enggak ditambah mana surat apa habis Al-Baqarah surat Al-Baqarah surat ketiga Ali Imran Mari Imran mari ruku ditambah mana surat keempat An-Nisa itu air buyar gak kuat lama walau Al-Baqarah 3 juz separuh itu waktu sholat ya sholat malam sholat sunnah ya kita ya niru lah ya kalau niru sempurna ya nggak bisa kita tuh ya, kita niru satu-satu oh alhamdulillah saya sudah bisa begini dalam ibadah alhamdulillah saya diberi ketenangan paling enggak alhamdulillah saya bisa sholat nanti terus meningkat alhamdulillah saya hari ini juga bisa sholat meningkat terus tambah kalau disyukuri ditambahi mungkin nanti ditambahi ketenangannya terus ditambahi pemahaman agama dibuka hati itu dibuka cakrawala dibuka ada pengajian dibuka nambah ilmu itu nambah ya karena ya syukurnya itu ya kita itu bisa melakukan berbuat baik kadang kita ya kayak lewat kita tes gitu iki gak ngerasa ta bahwa aku yang membuat kamu itu bisa sholat gak ngerasa itu wah kita dikasih hidayah oleh Allah bisa sholat gitu. Digiring oleh Allah itu ya gitu pintanya kan cuma satu bersyukur ya sih kita itu ayo diminta apa kita sama Allah enggak toh hanya bersyukur atas segala itu kan nikmat kita bisa sholat kan nikmat toh nikmat nanti ditambah lagi bisa khusyuk ditambah lagi
Suatu ini dari keseluruhan. Oh, bisa sempurna ya. Ya, walaupun saya bicara seperti ini saya juga belum sempurna. Tapi pengetahuan ilmu ini ya saya sampaikan katipek dewe, sampaikan kepada umat. Iya. Nah, itu. Ya nanti di rukun. Nah, pas ini kan ruku. Nah, praktek langsung. Praktek sak bacaane. Itu. Sak bacaane. Sak renungane. Waduh, puklek sampean Pak, puklek kok. Untuk lak loro punggungnya kok. Itu. Ya kita mencoba mutu kopi lah dari Rasulullah. Didik mutu kopi. Itu. Nah. Jam berapa ini? Hah? Sudah mau rep nih. Iya. Sudah ya? Iya. Nah, ini masih tak satu ya, satu kalimat. Zayyinul wajhi. Satu kalimat, dua kata. Berikutnya apa besok? Setelah zainul wajhi apa itu? Ketiga ya. Bukan hadis ketiga. Ya foto, hadis ketiga itu juga penjelasan itu. Coba hadis ketiga ngomongin apa tuh? Hadis ketiga. Iya, hadis ketiga. Hadis ketiga. Ini. Apa? Tulisan Indonesianya ada. Tulisannya ya. Jangan Arab. Sholat dapat menyinari hati. Nah, wa nuril qalbi. Berarti besok wa nuril qalbi. Itu wa nur menyinari hati. Ya saya ngomongin itu besok. Itu ada di hadis kedua itu. Coba lihat ada kata-kata wa nuril qalbi wa zainul, kan ada 10. Iya. Wa zainul wajhi wa nurul qalbi, ya terus itu. Walah, ada di hadis kedua itu. Jadi hadis-hadisnya ada di hadis ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ada di situ semua itu. Nah, itu. Ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.